Silahkan mencari ilmu ke negara Arab. Saya sendiri 14 tahun di Timur Tengah. Gus Dur, Gus Mustafa Bisri, Pak Quraish Shihab belasan tahun di Timur Tengah di Arab, tapi kembali ke Indonesia membawa ilmu, tidak membawa budaya. Budaya kita lebih mulia, lebih agung daripada budaya orang Arab. Di antara wali 9 tokoh masyarakat Islam terjadi pernikahan dengan keturunan Tionghoa. Artinya apa? Artinya tanpa Sumpah Pemuda tidak ada proklamasi Indonesia, tanpa Gajah Mada Sumpah Palapa tidak ada Sumpah Pemuda, tanpa Majapahit tidak ada Gajah Mada, tanpa pasukan Cina tidak ada Majapahit, tanpa Majapahit tidak ada Indonesia. Kesimpulannya ringkasnya, tanpa Cina tidak ada Indonesia. lana fi dinina ma'a ahlil putri unsa wa zakar ma'a ahlil putri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kullan. Mari kita bangun persaudaraan yang tulus ikhlas demi kemanusiaan, demi persahabatan, demi persaudaraan. Itulah kapital yang sangat mahal. Di era globalisasi yang penuh dengan fitnah, penuh dengan serangan-serangan budaya dari luar, bagi orang yang tidak punya benteng pertahanan akan mudah tergelincir. Saya sering katakan, silahkan mencari ilmu ke negara Arab. Saya sendiri 14 tahun di Timur Tengah. Gus Dur, Gus Mustafa Bisri, Pak Quraish Shihab belasan tahun di Timur Tengah di Arab, tapi kembali ke Indonesia membawa ilmu, tidak membawa budaya. Budaya kita lebih mulia, lebih agung daripada budaya orang Arab. Demikian pula yang sekolah di Amerika, yang kuliah di Amerika, di Eropa, silakan tuntut ilmu di Amerika, Eropa, tapi pulang bawa ilmu, bawa teknologi, jangan bawa budaya. Budaya kita Indonesia lebih mulia daripada budaya Eropa, Amerika. Bangsa yang penuh semangat gotong royong, toleransi. Mari kita pelihara karakter seperti itu. Jauh dari hidup hedonis, hidup egois. Itulah budaya asli umat Nusantara ini. Maka dulu ketika para wali Songo pertama kali menyebarkan agama Islam di sini, dengan damai, dengan pendekatan persaudaraan antara kiai ulama dengan tokoh Buddha, tokoh Hindu dan seterusnya. Apalagi Nyun Sewu, mohon maaf, dengan tokoh-tokoh yang dari Chinese, yang dari Tiongkok, yang turunan Cina, turunan Tionghoa. Di antara wali 9 tokoh masyarakat Islam terjadi pernikahan dengan keturunan Tionghoa yang melahirkan tokoh-tokoh Islam, antara lain Raja Brawijaya V. Istrinya banyak, istrinya lebih dari 500 lah istrinya. Di antara istrinya ada yang beragama Islam dari Tionghoa. Kalau orang Jawa menamakan Dewi Retno, namanya Subanci.
akan punya anak, raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Fatah, Raja Demak Bintoro. Itulah sedikit kisah bukti fakta sejarah betapa dulu persaudaraan di antara umat Islam dengan masyarakat Tionghoa. Ada lagi Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah menerima kedatangan tamu Cheng Ho Sampokong Mazenghe. Beliau datang ke Nusantara 7 kali, bangun masjid di Surabaya, di Gresik, di Cirebon. Ketika datang ke Cirebon, di antara rombongannya ada perempuan namanya Ong Tin. Kemudian Ong Tin dinikah oleh Sunan Gunung Jati, Syariatullah. Istri tua cemburu, maka Ong Tin diungsikan sebelah selatan Cirebon, 30 km. Ong Tin punya anak keturunan kuning-kuning kulitnya, maka disebut Kuningan, Kabupaten Kuningan. Itu keturunan Nyonya Ong Tin, istri Sunan Gunung Jati, perempuan Chinese yang dibawa oleh Cheng Ho. Ada lagi seorang ulama hafal Quran, namanya Hasanuddin. Dari mana? Dari Okian ya, Okian. Dari Okian di Rengas Dengklok, Kerawang. Beliau mengajarkan Al-Quran, mempunyai santri murid cantik, namanya Subang Larang. Prabu Siliwangi, Raja Pamanah Rasa, mendengar ada agama Islam, marah. Dia datangin Syekh Kuro, namanya Syekh Kuro, itu ulama dari Chinese, namanya Hasanuddin namanya, dipanggil Syekh Kuro. Sampai ke Rengas Dengklok, Kerawang, ada santrinya lagi baca Quran, suaranya enak, rupanya cantik, namanya Subang Larang. Langsung klepek-klepek melamar masuk Islam karena menikahi Subang Larang itu. Itulah Raja Pajajaran Prabu Siliwangi Pamanah Rasa yang punya istri 3, yang beragama Hindu namanya Ambit Kasih, beragama Buddha Ratu Icih Putih atau Putih Icih bahasa Sunda ini. Yang nomor 3 Islam Subang Larang. Banyak sekali, walhasil gila apa yang saya sampaikan ini. Tidak mungkin dalam sejarah kita memisahkan antara masyarakat Nusantara dengan keturunan Tionghoa. Tidak mungkin dipisahkan. Sejarah membuktikan semenjak sebelum berdiri Majapahit, pendatang dari Tionghoa sudah banyak. Bahkan ketika utusan dari Chinese menghadap Kertanegara dan dipotong telinganya, namanya siapa? Mangke. Itu Muslim, tuh Muslim beragama Islam, potong 2 telinganya oleh Kertanegara. Pulang ke Cina, Kaisar Cina marah. Setahun kemudian datanglah pasukan China sekitar 10.000. Di antara jenderal komandannya, panglimanya 3 beragama Islam, namanya Ikamize, Kausing, satu lagi siapa ya? Kausing, Ikamize, satu lagi lupa. Sampai ke Malang situ, Singosari kan Malang. Sampai ke Malang situ, Kertanegara sudah tidak ada. Singosari sudah tidak ada. Dikalahkan oleh Doho Kediri, Jaya Katuang. Jumpa dengan seorang pemuda namanya Wijaya. Kalau lihat nama Wijaya berarti dari Jawa Barat, Pak. Bukan dari Jawa Timur. Jawa Timur Wijoyo pasti, Jawa Barat ini. Kata Wijaya, Anda sekalian nih mau balas dendam Kertanegara kan? Iya.
sudah nggak ada, Singosari sudah nggak ada, dikalahkan oleh Doho Kediri. Kalau mau balas dendam, ayo Doho kita serang. Maka pasukan Chinese dikerahkan oleh Raden Wijaya menyerang Doho. Doho kalah, lahirlah Majapahit. Jadi Majapahit berdiri berkat bantuan pasukan Cina yang dipimpin oleh 3 panglima yang muslim tadi. Majapahit melahirkan Gajah Mada. Gajah Mada mencetuskan Sumpah Palapa, ingin menyatukan Nusantara. Sumpah Pemuda tahun 28 inspirasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terinspirasi dari Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Artinya apa? Artinya tanpa Sumpah Pemuda tidak ada proklamasi Indonesia. Tanpa Gajah Mada, Sumpah Palapa, tidak ada Sumpah Pemuda. Tanpa Majapahit tidak ada Gajah Mada. Tanpa pasukan Cina tidak ada Majapahit. Tanpa Majapahit tidak ada Indonesia. Kesimpulannya ringkasnya, tanpa Cina tidak ada Indonesia. Ini sejarah. Enggak, saya nggak bikin-bikin. Sejarah ini nggak bisa kita pungkiri. Tapi Cina dulu ya, yang baik-baik lah ya kayak. Dulu Cina baik-baik semua lah orangnya. Nah, saya mencoba menyambung kembali persaudaraan ini. Saya 5 kali berkunjung ke RRT, dibiayain oleh Dubes RRT yang ada di Jakarta. Dan 2 minggu kemarin baru saja saya kembali dari Gangzhou, Langsi yang utara itu. Kemudian Ximen, saya turun ke airport disambut oleh umat Islam, semuanya pakai kopiah haji semuanya. Suku Hui dan suku Tajik di sana. Orangnya, perempuannya itu kalau 10 yang cantik 11. Pokoknya RRT yang sebelah utara, sebelah barat itu cantik-cantik. Kalau sebelah selatan, timur enggak cantik. Saya pernah ke Guangzhou, malah di RRT itu ada kuburan sahabat Nabi Muhammad 4. 1 di Guangzhou, Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 di Dingju ya. Ada 3. Kuburannya itu direnovasi, diperbaiki, dibangun oleh Cheng Ho, kuburan sahabat Nabi itu. Jadi walhasil hubungan antar Islam dengan RRT juga sudah lama sekali. Bahkan Islam duluan datang ke RRT dulu, baru ke Indonesia, baru ke Nusantara. Mari kita saya mengajak pada bapak semuanya, hilangkan kecurigaan, hilangkan was-was, sakwasangka. Mari kita bangun persaudaraan yang tulus ikhlas, kembali ke nilai-nilai universal agama, hilangkan kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan suku, kepentingan kelompok, kepentingan partai politik. Mari kembali kepada insan, manusia, ciptaan Tuhan, agamanya apapun, suku apapun, di mata Tuhan sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa dan bermoral, berakhlak, berbudaya. Terima kasih. Rabbana asli lana kulla syu'un wa akhirra bi ridhamika uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akraman satar wa firistur anta akraman satar wa